Saya itu hanya menanggapi ulama-ulama kalian. Yo, Haki Ridho Lubis. Silakan, Haki Ridho Lubis. Kalian ini ya, kalau bikin lagu, khotbah, senengnya nyinggung Kristen, giliran ditanggapi marah. Bukankah Rhoma Irama membuat lagu, ya kan? Mengapa kau Tuhankan manusia? Ya saya balik, wahai orang Islam, kenapa kau Tuhankan Muhammad? Sebenarnya kan sama kan? Katakan tereret, Tuhan itu satu. Tereret. Saya jawab, hai Rhoma Irama, tereret. Nadanya saya tinggiin kan. Kalau dia main di ini, saya main di tinggi. Ya kan? Saya juga satu. Bukan cuman Tuhanmu yang satu. Saya juga satu. Tereret. Itu aja jawab mereka. Silakan. Haki Ridho Lubis. Silakan, nyalakan kamera Anda. Gimana Bang Haki Ridho Lubis? Gimana Bang? Gimana Bang? Jangan membisu begitu Bang, jangan ngambek. Ayo silakan Bang. Apa mau Abang bahas? Ya, pakai handset kok kan, masa nggak dengar apa temanya? Iya, ngobrol-ngobrol santai saja lah Bang. Diskusi lintas iman antara Islam dan Kristen, begitu Bang. Karena begini, banyak umat muslim yang naik ke sini bilang katanya sama saya, kenapa kau bahas-bahas Islam terus? Karena ku jawab lah, karena ustadz-ustadz kalian bahas-bahas Kristen terus. Zakir naik bahas-bahas Kristen, disambut sama petinggi-petinggi negara. Masa saya nggak boleh nanggapi? Coba Bang, di mana yang salah Bang? Ku bilang, kata Muhammad, jangan cebok pakai tulang, cebok pakai batu, karena tulang itu makanan setan, bener nggak? Mana dalilnya? Baik, pantaslah Bang ini masih muslim. Aduh. Baik, kutunjukkan dalilnya Bang ya. Kita tunjukkan dalilnya. Tadi dia tidak percaya bahwa Muhammad menyuruh cebok pakai batu karena setan cebok pakai, karena setan makan sebentar nih, saya tunjukkan setan itu makan tulang ya. Sabar ya Bang ya. Agak keluar. Kenapa? Jangan keluar. Kita tunjukkan dalilnya makanan dan minuman setan. Ku balik dulu ya kameranya ya. Baik. Nih. Jangan Bang, jangan melarikan diri ya. Baik. Ini makanan setan dan jin. Ya, kita bacakan hadisnya. Kita bacakan hadisnya ya. Nih. Dikatakan begini. Baik. Sebentar ya, saya baca ininya ya. Mana sih? Bentar. Nih, perhatikan ya Bang ya. Dalam kitab Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah menyuruhnya mencari beberapa batu untuk beristinja, maksudnya cebok. Ya kan? Rasulullah berpesan, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Nah, Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang kering adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin
dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang sudah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda hal yang serupa. Janganlah kalian beristinja, maksudnya cebok, dengan kotoran binatang atau tulang karena keduanya makanan saudaramu. Jadi selama Muslim nggak pernah dengar cerita ini, Pak? Ya, terus intinya pertanyaannya? Nah, tadi ada Muslim bilang, katanya saya dibilang menjelek-jelekkan Islam. Apakah yang kukatakan itu tidak ada dasarnya? Bahwa kata Muhammad, setan itu makannya pakai tangan kiri, minumnya pakai tangan kiri, betul? Terus? Dan mereka makannya adalah kotoran dan tulang, betul? Ya, terus? Dan Muhammad melarang cebok pakai tulang karena itu buat makan setan, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya dibilang fitnah? Makanya ku bilang, Bang, ketika Abdul Somad membaca kitab Bible kami, dia katakan bahwa Yesus atau Musa menubuatkan akan datang Nabi Muhammad. Ku bilanglah, Bang, mustahil, Pak Ustadz. Karena apa? Karena ajaran Muhammad agak lain. Lain kenapa, Cok? Lainnya begini, coba aku tanya. Bang, kalau ada tetangga, kalau ada teman atau keluarga bilang, ada setan di sana, makan-makan tulang. Kira-kira menurut abang dia kena gangguan jiwa nggak? Setan itu sesuatu yang tidak nampak kecuali orang tertentu. Oke, berarti kalau ada orang yang melihat setan makan-makan tulang, menurut Anda orang itu mengalami gangguan kejiwaan nggak? Kecuali, ada kecualinya. Kecuali Muhammad gitu kan? Santai kan? Loh. Tapi santai. Oke, kutanyalah dulu Bang. Misal nih, misal. Iya, Cok. Ada orang. Dia bilang, Bang Lubis, apa? Ada kulihat setan, Bang. Dia makan-makan tulang. Di mana? Di situ tadi, Bang. Nah, menurut Anda orang itu mengalami gangguan kejiwaan atau mengalami hasil halusinasi tinggi atau lagi demam panas tinggi atau bagaimana? Jawabannya sama. Apa? Ada orang itu yang diberi keistimewaan yang bisa melihat. Ya, yang bisa melihat. Enggak semua orang. Enggak semua orang. Oke. Jadi Muhammad melihat setan makan dan minum pakai tangan kiri. Nabi Muhammad itu apa yang beliau katakan kan tergantung Tuhan, tergantung Allah. Iya, berarti Muhammad melihat setan itu makan pakai tangan kanan dan minum pakai tangan kiri. Semua yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu disampaikan oleh Allah. Semua yang keluar lisan dari Muhammad telah sampaikan. Oke, baik. Baik. Kupegang ya omongan abang ya. Semua yang keluar dari mulut Muhammad merupakan perkataan Allah. Baik. Yes. At-Tahrim ayat yang pertama ya Bang ya. Pegang omongan abang ya. Bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad adalah dari Allah. Baik. Balik dulu kameraku ya Bang ya. Perhatikan. Lihat. Hai Nabi. Ini surat At-Tahrim ayat yang ke-1. Siapa yang ngomong hai Nabi ini? Ini Al-Quran coy. Iya, yang ngomong hai Nabi siapa? Bedakan coy. Gimana Ucok? Lubis. Yang mengatakan hai Nabi siapa? Allah. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, coba saya tanya.
Tadi kamu mengatakan bahwa semua yang diucapkan Muhammad, perkataan Muhammad dari Allah, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, ucapan siapa itu? Muhammad. Semua ucapan Muhammad dari Allah, betul? Betul. Kenapa Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diberikan kepada Muhammad? Begini ya. Ini tahu dari mana ente kalau ini Nabi Muhammad? Oke. Hai Nabi, siapa di sini Nabi? Nabi banyak, 25 Nabi. Baik, kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Baik. Allah menyuruh Rasulnya dengan kemuliaan nabinya. Dia menegurnya ketika beliau melarang dirinya untuk menggauli budak wanitanya. Karena telah bersumpah tidak akan menggaulinya. Demi menjaga kasih sayang Aisyah dan Hafsah, Rasulullah berpesan kepada Hafsah untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang sumpah ini. Kutanyalah dulu sama kau Lubis. Siapakah yang beristrikan Aisyah dan Hafsah? Ya Rasulullah. Oke, berarti sudah jelas di sini Muhammad ya. Hai Nabi di sini Muhammad ya. Enggak, itu tafsir dari mana? Waduh, tafsir dari mana? Oke. Tafsir dari mana katanya? Nih, Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Takzim Al-Quran, bawah pengawasan Syekh Profesor Imam Zuhair Hafiz, Profesor Dr. Kortor dan seterusnya. Di sini jelas Allah menyeru Rasulnya. Siapa Rasulnya? Suami daripada Aisyah dan Hafsah. Dia mengharamkan menggauli budak karena Hafsah dan Aisyah cemburu. Jadi dia haramkan ini. Saya haramkan menggauli. Namanya budak ini atau Maria Kipti namanya. Seorang perempuan cantik yang digauli Muhammad di ranjangnya Hafsah. Di ranjangnya Hafsah, Muhammad menggauli Maria Kipti. Itu membuat Hafsah dan Aisyah ngamuk berat. Lalu dia bersumpah, mulai sekarang aku haramkan Maria Kipti bagiku. Datanglah Allah. Allah kalau urusan begini cepat datang dia. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan istri-istrimu. Kutanya dulu sama kau Lubis. Tadi kau bilang yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu, betul? Ya. Bagaimana mungkin wahyu yang diucapkan Muhammad itu ditegur sama Allah? Kenapa Allah menegur wahyunya sendiri? Gantian ngomong lah. Silakan. Saya balik dulu kamera saya. Sebentar, jangan kau ngomong dulu. Ku balik dulu kameraku. Kau mau gak sabar aku tunggu kau akrobat dulu. Sebentar. Nah, silakan kau akrobat dulu, silakan. Nah, silakan. Jadi dalam Islam, Cot, ada namanya muthalib. Muthalib itu berlawanan. Jadi antara hadis dengan Quran dia bertentangan. Lalu namanya muthalib, bertentangan. Abdul Muthalib. Berarti hadisnya palsu. Bukan palsu, bertentangan. Palsu. Oke. Jadi apa yang diharamkan oleh Muhammad di situ? Sesuai yang tadi. Apa? Katanya palsu tadi, mengharamkan Maria Kipti. Lalu yang diharamkan oleh Muhammad apa? Menggauli budak. Ah, tadi kau bilang semua yang terucap dari mulut Muhammad wahyu. Waktu dia bilang, aku haramkan Maria Kipti ini, itu wahyu bukan? Yang keluar dari mulut dia itu? Wahyu. Wahyu, kenapa Allah tegur? Sekarang gini ya, jawab lagi ya. Sebentar dulu, kenapa dia tegur? Katanya yang keluar dari mulutnya wahyu. Masa Allah menegur wahyunya sendiri gimana? Ini jawabannya. Silakan. Ini. Nah, dengarkan dulu. Akan ngeblank. Aku mau dibilang tadi. Silakan. Saling pula. Ah, banyak pun alasanmu Lubis. Silakan.
Ngeblank. Ngeblank apanya ngeblank? Nih, mana ngeblank? Yuk silakan. Nggak ada ngeblank. Ngomong aja. Bilang aja kau pusing. Sudah sakit kepalaku bang, itu lebih bagus kau bilang. Dan tiadalah jawaban orang-orang yang jujur itu adalah lebih baik ketimbang daripada menipu diri sendiri. Dan itulah orang-orang yang berkata jujur. Dan tahukah kamu siapakah Lubis itu? Yaitu dia yang berpakaian koko dan berpakaian kopiah supaya nampak dilihat orang sebagai orang pintar. Namun dia tiada lain dan tiada bukan adalah orang yang tiada mengetahui apa-apa. Betul nggak? Sungguh nekat yang nyata. Sudahlah, yang kalian tahu itu cuman itu. Jumlah Tuhan satu masuk surga. Udahlah itu yang kalian tahu, nggak ada yang lain daripada situ. Enggak yang kau tahu apa? Udah nyanyi aja kita gimana? Yuk nyanyi yuk. Katakan tereret. Tuhan itu satu. Tereret. Enggak, kayaknya cocok lagu haleluya. Jawaban tereret. Oh, dia mau bilang haleluya. Baik. Baik. Mereka kan sering mengejek haleluya nih. Sebentar, ku putarkan dulu gurunya mereka ini. Kenapa mereka bisa mengejek-ngejek haleluya ya? Jadi mereka ini teman-teman, kalau bahas Kristen, jawara mereka, jawara. Tapi kalau dijawab, nangis Bombay mereka kita bikin. Perhatikan ya. Nih. Jangan kau lari, Lubis. Ya. Ini pernyataan, mau kabur kan? Kabur. Kabur dia. Mau kita jawab masalah haleluya, dia lari. Aduh. Udah jam 11 malam ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, kita iklan lagi ya. Teman-teman, pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman sekalian bisa mensupport pendirian Rumah Apologet ya teman-teman ya. Karena kita di sini ada program mendirikan Rumah Apologet. Kepada teman-teman yang ingin membantu saya supaya kita bersama-sama bergandengan tangan kita dirikan Rumah Apologet, teman-teman bisa mensupport saya yang tertera di layar itu ya teman-teman ya. Ada kolekte juga teman-teman, kolekte untuk mendirikan Rumah Apologet di sini. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa bersama-sama dengan saya ya teman-teman ya, membantu untuk pendirian Rumah Apologetnya. Silakan tangkap layar, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, teman-teman itu ada tulisan berjalan, teman-teman bisa juga support di situ ya, teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya, kita iklan sejenak ya, teman-teman ya. Karena kita ini belum punya tempat sampai sekarang, teman-teman ya. Kalau untuk 1 tahun sampai 3 tahun bolehlah kita tidak perlu tempat. Karena nampaknya ini ya dari situasi yang sudah saya baca ini, kita berapologet ini kayaknya masih lama ini teman-teman. Masih belasan sampai puluhan tahun ke depan. Ya, mereka saja sudah panggil Jakarta turun ke Indonesia. Ya. Tapi ya itu bisanya cuman monolog. Cuman ngomong sendiri. Kalau di debat mana berani Jakarta turun. Ya, kalau Jakir naik berdebat dengan saya jamin Jakarnya akan turun. Nggak naik lagi, ya. Yuk silakan. Kalau cuman ngomong doang, cuman itu mah semua bisa, cuman ngomong doang. Saya di sini mengundang yang muslim-muslim, saya ajak mereka untuk membantah argumen saya. Bantah. Bisa nggak kau bantah argumen saya? Tidak bisa. Oke, ada Intan Hia. Intan Hia. Hai Bang Edi. Hai Intan Hia. Muslim? Bukan, Kristen.
Kenapa naik ke sini Intan Hia? Oke, baik ya, saya turunkan ya. Aduh. Teman-teman yang Kristen, saya mohon sekali lagi kerjasamanya ya. Kalau kalian ingin mendukung Edis TV, caranya jangan mengajukan permintaan naik. Caranya, ini loh sederhana nih, tap-tap layar, share, bagikan, ya kan? Itu aja, yang paling sederhana ya. Follow akun yang asli gitu, jangan follow akun yang bodong, palsu. Karena banyak akun-akun palsu ya teman-teman ya. Entah itu di platform manapun, di TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Pastikan kalian mengikuti akun saya yang asli ya teman-teman ya. Oke, ada... sebentar. Pasar Bapak, kita kasih naik ke pasar Bapak. Ya, selamat malam Pasar Bapak. Oh, Pasar Ibu. Oke, Pasar Ibu. Kabur. Oke, baik, bercanda ya, bercanda. Pasar Ibu bukan Pasar Bapak. Oke ya. Oke, kita kasih naik ada Fitri Realita. Fitri. Ya, Fitri Realita. Fitri Realita, silakan nyalakan kamera. Maaf Bang, saya Kristen. Kristen, lalu kenapa mengajukan permintaan naik? Bagaimana nih teman-teman? Nampak-nampaknya ini yang sudah mulai makin punah saja ini teman-teman. Ini yang mengajukan permintaan naik ini ada 97 orang. Tapi saya lihat ini semuanya nama-namanya Kristen semua ini udah. Kenapa yang Muslim sudah pada kemana nih? Lanjut apa rehat dulu? Rehat ya. Lanjut terus kalau mereka lanjut. Teman-teman banyak loh dari yang nonton-nonton ini, dia itu cuma nonton saja, dia kan? Dia nggak mau mensupport, dia banyak juga, ya kan? Banyak sekali. Banyak juga yang cuma senangnya lanjut. Saya ini udah siaran berapa jam? Coba ya. 3 jam 15 menit tuh saya sudah siaran tuh. 3 jam 15 menit kali 2 itu udah 6,5 jam. Kalau Anda 6,5 jam, Anda pergi ngelangkahkan kaki dari rumah, kemudian Anda 6,5 jam menghabiskan waktu, Anda pasti gajian. Pasti gajian. Bayangin teman-teman. Kalau Anda suruh bertaubat, taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan gajian mau nggak? Karena ada sebuah surat di dalam Al-Quran, itu janji Allah bagi orang yang bertaubat secara murni, itu mudah-mudahan. Mudah-mudahan, bukan pasti. Yuk, silakan. Yang Muslim. Kita kasih naik ada. Bentar, kita lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Siapa tahu dia udah pada ketumpuk ke bawah. Karena yang di atas ini Muslim, Kristen semua ini. Karlina lagi nih. M Syahir saja ya, Syahir. M Syahir. Ya, selamat malam M Syahir. Selamat malam. Silakan M Syahir, nyalakan kamera. Assalamualaikum Bang. Siapa lagi namanya? Bang Edis.
Anda sungguh nekat yang nyata ini mengucapkan assalamualaikum kepada saya ini. Silakan nyalakan kamera dulu. Assalamualaikum ya halal kubur, Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu, M. Syahir. Ini Bang Edis, kenapa ini sembunyi di Amerika, Bang Edis? Kenapa tidak mau debat offline Kameramu di dinyalakan dulu. Bang Edis? Iya, kalau kamu mau diskusi dengan saya, kamu nanya apa Oke, saja oke. boleh. Tapi nyalakan dulu kameramu. Kalau kameramu saja tidak nyala, ngapain saya tanggap-tanggapi? Nah, jangan separuh-separuh ajamu. Jangan begini, ngomong begini, jangan begini. Gini loh, nah gini. Coba begini. Oke, bukan. Nah, ya silakan apa Apa? pertanyaanmu? Saya mau Pertanyaan bertanya, apa? Bang, ini. Jangan separuh-paruh bang, wajahnya bang. Abang kalau sudah nggak pede dilihat orang jadi orang Islam, aku nggak paksa bang naik ke sini. Kalau abang sudah Iya, malu Bang. jadi orang Islam, abang nonton di bawah saja. Kalau masih bangga dengan Saya- keislaman, naik nyalakan kamera. Silakan. Saya bangga dengan keislaman saya, Bang. Silakan. Hanya saya. Kenapa anda tadi Saya ucapkan mau assalamualaikum bertanya kepada saya? Iya, cocoknya begitu, Bang, untuk Abang Edis. Oke, apa arti assalamualaikum? Begini, Bang, tidak usah Sebentar. Abis ini abang nanya, apa arti assalamualaikum? Saya mau tanya, Bang, kenapa Abang sembunyi di Gak Amerika? tahu arti assalamualaikum. Kenapa Abang sembunyi di Amerika? Kenapa Abang kalau memang Abang cerdas, kenapa Abang tidak mau datang ke Indonesia? Karena saya baik. Dulu, Karena- Bang, saya belum selesai, Bang. Oh, silakan selesaikan dulu, silakan. Ya. Saya begini, Bang. Hmm. Abang itu kalau saya dengar-dengar saya Abang ini saya follow Abang. Jujur, Abang. Oke. Karena Ya, saya bagus follow. kan? Iya, bukan bagus, Bang. Saya perhatiin, Bang. Saya selalu dengar Abang, premingannya Abang. Saya suka, Bang, dengan premingan Abang. Iya, Bang. Serius. Framing. Iya. Karena ini yang saya sesalkan bukan apa, Bang. Kenapa Abang tidak mau pulang ke Indonesia, baru kita debat offline. Banyak apologet Muslim dengan Muslim yang paham tentang Islam, baru kita baku adu data begitu, Bang. Kenapa Abang begitu, Bang? Baik. Kenapa Karena Abang trading di media sosial begini, Bang? baik. Gini, karena umat Muslim itu nggak bisa diskusi offline. Kalau umat Muslim diskusi offline, yang ada itu mereka akan teriak darah halal. Karena nanti kalau umat Muslim dengar argumen saya, umat Muslim akan kesetanan, marah, ngamuk-ngamuk, terus darah halal. Itu jawabannya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Masalah ketuhanan. Tolong perjelaskan, Bang, masalah ketuhanan. Itu udah sering kita bahas di sini. Itu udah sampai bosen orang. Tiap hari bahasnya itu terus. Tuhan kalian itu Muhammad itu yang di kuburan, anaknya Aminah. Itu, Bang. Silakan tunjukkan. Sudah, Bang. Tema itu sudah jadi tema yang di sini sudah kadaluarsa. Itu sudah sebulan kami bahas di sini. Yang lain. Saya tidak butuh pengakuan orang, Bang. Tapi saya ingin langsung dari sumbernya. Artinya dari Al-Quran itu sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Baik. Silakan. Baik. Di dalam Quran ada nggak kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Silakan dulu, Abang. Ya ini saya sedang menunjukkan kok, silahkan. Saya sedang menunjukkan ini. Di dalam Quran, adakah kata Rob itu ditujukan kepada manusia? Iya, Bang. Ada. Apanya, Bang? Tidak ada, Bang. Rob itu tidak kepada manusia, tidak ada, Bang. Ada. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Di mana itu, Bang? Udah dibilang Yusuf 23, di mana, Li? Iya, Bang. Silakan, Bang. Nah, coba kau buka. Buka aja, Bang, di situ. Sama aja di saya tidak. Udah gini aja, karena kau orangnya malas, karena kau orangnya tidak mau belajar, gini saja, ku kasih saja contoh sama kau gimana pengakuan dari Muslim sendiri.
yang mengakui bahwa robnya orang Islam itu adalah mayat dalam kubur? Tidak. Mau? Itu tidak ada dalil, Bang. Baik. Itu Iya, karena kau kan orang. nggak mau baca. Sudah kusuruh baca, kau tak mau. Bagaimana Tidak ada kalau ini, kuputarkan saja? Coba kau dengarkan. Kau dengarkan ini. Iya, silakan. Dengarkan. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami Agama apa? Islam. Tuh. Itu seorang muslim yang debat dengan saya, itu pendebat itu. Dia sudah akui bahwa robnya orang Islam itu mayat. Anaknya Aminah itu robnya. Begini, Bang, ya. Jangan begini-begini. Kau nggak mau belajar. Kau belajar dulu, besok datang lagi. Enggak, saya Kau baca disuruh sama baca kamu. Quran, kau nggak mau. Suruh saya yang baca. Udah dibilang. Tema rob itu sudah membosankan. Itu sudah... Teman-teman yang Kristen, saya maklum dengan kalian ketika kalian inbox saya, Bang, jangan rob terus Bang, udah bosan Bang, itu terus. Karena orang Islam itu yang dia tahu cuman itu. Jumlah rob 1 masuk surga cuman itu. Kalau kau tanya yang lain nggak tahu itu, nggak tahu. Kalau orang Islam taunya jumlah Tuhan 1 masuk surga, itu aja. Apa kalian tidak tahu? Sampai ada lagunya itu. Katakan, tereret. Tuhan itu 1, tereret. Itu kan, orang Islam cuma itu aja intinya. Tuhan 1, cuma itu aja. Kalau Tuhan 1 masuk surga itu. Jadi makanya teman-teman, kalian jangan merasa bahwa temanya agak monoton. Ya karena orang Islam memang monoton, ya gitu tema mereka. Ya kan? Yuk, silakan. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Katakan Tuhan itu 1. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Langsung kita naikkan nadanya, kan? Hai Roma, saya juga 1. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga 1. Hai Roma, batu tidak beranak. Hai Roma, batu tidak diperanakkan. Batu tidak beranak dan diperanakkan. Nah itu. Jawab mereka kayak begitu teman-teman. Nggak usah dibawa pusing-pusing. Ngapain? Ayo silakan. Hamdan Syukron. Silakan Hamdan Syukron. Ya Hamdan. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya siap Bang Edis, bentar Silakan. izin bentar. Bentar Bang Edis. Coba Bang, saya pengen itu muslim yang cerdas gitu loh Bang. Kalau diskusi itu cerdas, argumentatif, mantap gitu. Coba silakan. Saya nggak ada, heran saya nggak ada. Hamdan? Ya siap Bang Edis. Hamdan tapi ganteng orang ini, Hamdan. Kupikir Hamdan itu, Hamdan ATT. Tahu Hamdan ATT? Udah wafat. Nyanyi tahu nggak lagunya? Kalau kita nonton film Bokir Susana, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Ya silakan Hamdan. Apa yang mau Anda sampaikan Hamdan? Izin itu Bang Edis ya. Apa itu?
kan kalau keimanan orang Kristiani atau dalam Nasrani, ya, itu kan dengan Tuhan yang bernama Yesus, betul? Betul. Nah, barangnya wujud yaitu manusia, betul? Nah, Betul. yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yaitu nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, sampai seterusnya. Nah, itu Tuhannya siapa? Baik. Di dalam Bible ya, Tuhan itu dia itu dahulu menampakkan diri dengan perantaraan malaikatnya, malaikat Tuhan atau teofani. Tapi nanti kalau saya menggunakan bahasa-bahasa begini nanti abang paham nggak itu yang ku khawatirkan. Jadi gini Bang. Bahasa apa? Jadi gini. Di dalam Bible, nabi-nabi itu dia itu berjumpa dengan firman-Nya. Kalau bahasa ibaratnya itu dafar. Dafar itu maksudnya perkataannya. Jadi yang sampai kepada manusia itu perkataan. Firman Tuhan datang kepada Samuel. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Jadi firman-Nya yang datang, Bang. Berarti firman. Nah, di zaman perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaan Anda, itu kan dalam Kristen tuh Tuhannya udah datang dalam rupa manusia. Terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Ya, yang datang bukan dalam rupa manusia, Bang, tetapi datang dalam rupa malaikat Tuhan, Dafar Elohim. Seperti itu. Berarti kalau begitu, Bang Edis, kalau begitu, berarti malaikat juga Tuhan, begitu? Ya, kalau kata Tuhan tuh sebenarnya gelaran, Bang, Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya, sama, Bang. Tuhan sama Tuhan tuh sama. Ya karena masalahnya orang Indonesia sudah membedakan. Di mana letak pembedaannya itu? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman orang-orang atau masyarakat yang membedakan. Orang-orang yang membedakan. Oke, berarti gini, mohon maaf itu Bang Edis ya. Sebentar, itu penting itu sebenarnya. Jadi kalau itu kata yang penting itu. Jangan meranjak dulu dari situ. Ya, oke. Berarti Tuhan dengan Tuhan, ya. Itu kata Saya yang sama menyampaikan sebenarnya. Kata yang sama. Iya. Karena itu bahasa Indonesia. Oh, berarti Tuhan dengan Tuhan itu suku kata akar yang sama, seperti itu. Ya, sama dengan tahu itu sama. Dalam perspektif dengan bahasa Indonesia, begitu? Ya, dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya itu sama. Oke, berarti tahu dengan tahu juga sama? Sama. Oh, berarti begini, saya tahu apa yang ada di pikiran Bang Edis. Berarti taunya itu apakah tahu saya pikirannya, apa dalamnya ada tahu di otaknya Bang Edis itu? Ini abang ini Hamdan ini nggak nyambung ya. Dengar kan ya, dengar. Begini Bang. Ya, Quran maupun Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, terus? Oke. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana Anda bilang Tuhan? Orang nggak ada di situ Tuhan kok. Ya, ada juga Robbi. Iya. Allah. Nah, kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Oh, Robbi bisa ditunjukkan kepada manusia. Oke, kata Tuhan bisa nggak ditujukan kepada manusia sekarang? Enggak bisa. Nah, di situ makanya, Bang. Makanya pertanyaanmu tadi itu sebenarnya kendalanya ada di situ. Di dalam Al-Quran, malaikat itu dipanggil Tuhan, dipanggil Rob. Anda kan tadi tanya sama saya, berarti malaikat itu Tuhan juga.
Enggak. Kalau itu sapaan, iya. Tapi kalau malaikat itu maksudnya Tuhan Bapa di surga, jawabannya enggak. Jadi gini Bang Edis ya, di dalam Al-Quran, kata Bang Edis, malaikat disebut Rob. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Mana malaikat ya Rob Bang, itu? kalau ada abang siap lompat dari Monas. Enggak, tunjukkan aja ya, namanya diskusi. Masa siap lompat? Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya turunkan. Saya ini kan ya, saya tunjukkan ya. Ya siap, tunjukkan. Kita lihat bagaimana percakapan antara, sebentar, kita buka dulu surat Maryam. Oke. Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-5 saja ya, coba. Tunjukkan ayatnya Bang. Baik. Kita mulai dari ayat yang sebentar. Bagaimana Maryam berjumpa dengan bentar. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Saya balik kamera saya Bang ya. Siap. Coba. Oke. Tunjukkan. Kita tunjukkan ya bahwa malaikat itu disapa dengan kata-kata Rabb ya. Tekan. Dan ceritakanlah dalam kurung kisah Maryam di dalam Al-Quran. Yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Biar kita tahu konteksnya ya. Jadi Maryam menjauhkan diri ke sebelah timur. Kemudian ayat yang ke-17. Maka ia di sini merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu Maryam. Mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. 19-nya. Ia dalam kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku. Dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kita bacakan lagi. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dan keluarganya dan dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Nah, ini saya bacakan yang versi Maryam ya. Nah, kita nanti lihat yang versi Ali Imran. Bagaimana percakapannya lebih detail. Dan bagaimana Maryam memanggil orang ini ngobrol dengan yang datang kepada dia ini dengan kata-kata Rob. Saya tunjukkan. Tunjukkan aja coba. Baik, saya tunjukkan. Saya kasih versi yang itu dulu biar Anda paham. Biar nanti nggak lompat. Siap. Ali Imran. Kita ke Ali Imran. Quran ayat berapa Bang Edis? Sebentar, sabar, tenang ya, tenang. Perhatikan ya. Ali Imran ayat 45 dan 46 ya, perhatikan. Kita ke ayat 46-nya. Oke. Di sini Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku punya anak? Bagaimana aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nah, tadi kan sudah saya bacakan yang versi surat Maryam, bagaimana yang datang kepada Maryam itu adalah Jibril, betul nggak? Ya, betul. Terus? Nah, di sini Maryam ngomong sama siapa nih? Ya Tuhanku, dia ngomong sama siapa nih? Ya Tuhannya lah. Lawan bicara dia siapa di sini? Lawan bicara dia maksudnya? Di mana Nah, coba? kan nggak nyampe kan? Lawan
Hamdan, pelan-pelan ya Hamdan. Ya. Hamdan. Dia berdoa. Hamdan, tenang dulu, Ya. tenang Hamdan. Siap, siap. Tadi saya sudah bacakan kepada kamu surat Maryam, di mana Maryam bercakap-cakap dengan yang datang kepada dia. Betul? Ya. Dia bilang bahwasanya kamu akan begini, saya akan punya anak. Terus Maryam bilang bagaimana saya punya anak, begitu, betul nggak? Betul, terus? Nah, dia kan bilang begini, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Berarti di konteks pembicaraan ini adalah konteks yang di dalam surat Maryam tadi, betul nggak? Iya, coba gimana maksudnya? Robbi. Pura-pura lupa kan dia kan? Ya, bentar dulu. Jadi Robbi di situ, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak. Bagaimana Jadi mungkin? Ya, ini prasangka dan praduga yang ada di kesadaran Maryam. Oke, dia ngomong itu sama siapa? Dengan malaikat. Oke, dia ngomong itu dengan malaikat. Lalu kenapa malaikat itu disapa dengan ya Robbi? Di mana ada argumentasi malaikat dengan Siti Maryam coba? Bullshit. Makanya tadi saya buka surat Maryam pertama kali sebelum ke sini. Aduh. Baik, saya bukakan ya. Surat Maryam ayat yang ke-16. Aduh, gimana sih? Ya maklum. Dis, kamu nggak tahu akal muslim seberapa? Tenang. Memang begitulah orang-orang Islam. Makanya dia masih Islam. Sungguh Edis nekat yang nyata. Baik, saya balikan lagi nih. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Bentar dulu Bang Edis. Bentar, itu tadi tuh ayat dulu itu. Bentar, supaya diskusinya sehat. Bentar dulu. Nah, walkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Siti Maryam. Betul? Wadhkur itu kalimat fil amr. Amrnya, domir mustatarnya kepada Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad disuruh menceritakan itu. Terus, gimana? Oke. Disuruh diceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Maryam. Maryam mengasingkan diri dengan tabir, betul? Betul. Lalu dari keluarganya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna, betul? Nah, di hadapan Maryam apa coba? Maka ia menjelma di hadapannya. Di hadapan Maryam. Dalam bentuk manusia yang sempurna. Aduh, ini salah terjemahan itu. Coba kamu yang terjemahin. Coba. Bang Edis, itu fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi maka kami mengutus kepadanya. Nya di situ siapa? Mana? Kami itu ya Allah. Ilaiha kepadanya memang Siti Maryam. Cuma di situ enggak ada manusianya, ruhana. Ruhana itu memang manusia. Bukan. Ruhananya menjelma enggak jadi manusia? Enggak ada jelmaan di situ. Ini, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ruhana itu, ruh itu dia sifatnya bisa tembus gitu. Gimana sih? Oke, jadi dia nggak berubah wujud ruh itu. Enggak, terus bacakan. Oke, coba artikan dulu nih. Ruhana fatamasya ini coba. Fatamasyalah ini apa artinya? Fatamasa serupa. Oke, basyaran? Basyaron, memang basyaron itu, kenapa pakai basyaron? Karena bukan manusia pada umumnya. Iya, basyaron itu manusia, bener nggak? Tapi bukan manusia pada umumnya. Manusia. Oke, coba artikan basyaron artinya apa? Basyaron itu seperti, Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Muhammad itu manusia, bukan manusia pada umumnya, pakai basyar di situ. Oke, berarti yang nampak kepada Maryam rupanya wujudnya manusia, betul? Bukan berwujud manusia, manusia tapi bukan manusia pada umumnya, begitu. Paham nggak? Manusia tapi bukan manusia. Oke, baiklah, saya turutin. Oke, yang jelas bukan Allah ya, yang datang kepada Maryam bukan Allah ya? Bukan Allah. Baik. Apa kata utusan Allah itu? Apa kata Maryam terhadap utusan Allah itu? Nah, Sesungguhnya
Dulu Bang Edis, di situ nggak dijelaskan ya secara eksplisit manusia berjenis kelamin laki-laki apa perempuan ya? Enggak ya? Oke, Karena baik. bukan umumnya. Baik. Lalu Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Nah itu Jadi ucapan- Maryam ngobrol sama orang itu ya. Mana? Qalats ini ya. Siti Maryam berkata, "Inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa." Oke, baik. Ya. Jadi Maryam bercakap-cakap dengan utusan Allah itu. Ya, cuma Baik. di sisi lain bercakap-cakap, Siti Maryam pun berdoa. Itu doa itu namanya. Berlindung Iya, dia kan ngomong dengan orang ini kan. dia. Dia berdoa, bukan argumentasi dengan orangnya. Berdoa. Kok dia ngomong aku berlindung kepada kamu? Lah iya, dia bukan berargumentasi. Kecuali gini, qalats ilaika. Itu qalats ini. Oke, lalu dia ngomong sama siapa ini? Sesungguhnya aku berlindung dari kamu. Dia berlindung kepada zat, kepada Allah. Iya, dia ngomongnya sama siapa? Dia ngomong sendiri. Berdoa, sedang berdoa. Lawan Sebagaimana- bicaranya siapa? Lawan bicaranya? Nah, kalau lawan bicaranya, minka ingkungtum sakian. Nah, itu yang roh itu. Oke, baik. Lawan bicaranya roh. Baik. Terus ya. Hmm. Lalu roh itu ngomong nggak? Ya, coba gimana ngomongnya? Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk Oh. memberi kamu anak laki-laki yang suci. Ngomong nggak Oke. dia ini? Informasi, memberikan informasi. Cuman Oke. ngomongnya tidak ada yang tahu karena berbentuk Ini roh. ngomongnya. Iya, ngomongnya bagaimana? Penyampaiannya ini apakah berbentuk lonceng apa gimana tidak ada yang tahu kan? Oke, yang jelas dia mengeluarkan suara, betul? Wah, iya. Walaisa bisautin. Cuma itu kesadaran, yaitu kesadaran Siti Maryam. Paham nggak? Oke, berarti Maria mendengarkan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki suci, betul? Karena mendengarkan di dalam hati dia. Oke, Katakan mendengarkan dalam hati. Baik. Nah, intinya yang saya bilang sama kamu Hamdan, berarti yang datang kepada Maryam ini, yang Maryam bercakap-cakap dengan dia, itu bukan Allah, betul? Bukan. Bukan. Baik, kita sekarang ke sini. Hmm. Nih, perhatikan. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi ana, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki?" Ini konteks ini sama nggak dengan yang di sini tadi? Yang di Maryam tadi sama nggak dengan yang di Ali Imran ini tadi? Peristiwa ini peristiwa yang sama nggak? Oke. Enggak, bukan sama, cuman beda konteks ya, beda kondisi dia. Oke, terhadap yang datang kepada Maryam itu, terhadap utusan yang datang kepada Maryam itu, Maryam bilang, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Pertanyaan saya, kenapa dia panggil ya Rabbi dia panggil? Ya karena kepada Tuhannya dia sedang Berarti utusan Tuhan itu adalah Tuhan. bukan. Nah, Bukan. mulai dia mumet kan. Itulah yang saya bilang tadi, Hamdan. Makanya kamu tadi nanya sama saya kan. Tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Gini Hamdan, masalahnya itu begini. Kamu saya kasih tahu, gini. Tuhan atau Tuan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible. Itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu adalah Robbi, Rob. Rob Ya. itu kata yang umum, lumrah digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati, seseorang yang dianggap sebagai pemilik. Setuju? Di situ nggak ada kata Rob. Robnya itu dia tetap kepada Allah. Itu mirrohina. Sebagaimana gini, surah Al-Anbiya. Oke, Hamdan, kata Rob pernah nggak ditujukan kepada manusia? Pernah, cuma situasinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya kepada tuannya. Tuan Oke, itu. berarti Robnya Yusuf berapa? Ya kepada tuannya lah. Siapa Enggak, saya tuannya? nggak nanya itu. Berapa jumlah Rob Nabi Yusuf? Tuhannya. Robnya. Satu lah. Robbil alamin itu satu. Kalau Rob itu Tuhan, dia
Tuhan dia. Bener nggak Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu sebagai robnya? Nah, memanggil memang, cuma konteksnya beda situasinya. Saya nggak tanyakan masalah konteks, yang saya tanyakan, benarkah dia, tenang dulu Hamdan, tenang. Sebenarnya gini, kamu takut sama orang-orang Islam yang awam. Jangan takut sama orang-orang Islam yang awam. Orang Islam awam tuh justru perlu kamu ajarin, gitu loh. Konteksnya, Rob. Gini ya. Hamdan. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Sebenarnya itu sama. Cuman orang-orang awam telah membuatnya menjadi berbeda. Perhatikan. Di dalam Al-Quran, Yusuf memanggil suaminya Zulaika, yang kalau atau kata orang Islam itu namanya Al-Aziz ya. Betul? Ya. Halo? Nah, dengan kata-kata Robbi. Betul? Oke, berarti dia memanggil suaminya Zulaika dengan kata-kata Robbi. Dia memanggil Allah Robbi juga enggak? Robnya dia juga enggak? Robku juga enggak? Oke. Panggilan... Dijawab dulu, iya atau tidak? Secara lafaz iya, secara Oke, lafaz. berarti berapa Robnya Yusuf? Kalau untuk pada manusia situasinya, itu Rob kepada Tuhan. Ditanya berapa jam dihitung saja. Suaminya Zulaika Rob. Kemudian Allah Rob. Berarti berapa Robnya? Oke, saya katakan 2. Cuma situasi kondisi. 2. Dan sesungguhnya Robnya orang Islam ada Situasi kondisi beda. 2. Rob kepada Jadi bilang sama Roma Irama, katakan ya Roma, tereret. beda, Bang. Nah, makanya Hamdan. Tahu nggak? Jadi begini. Hal itu. Muftadohal, situasi dan kondisinya beda. Gitu. Oke. Itu sama saja begini. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, apakah Tuhan yang dirujuk kepada Bapa dengan kata Tuhan yang dirujuk kepada Yesus itu beda-beda? Yesus itu bukan Bapa di sorga. Makanya Yesus nggak berdoa sama dirinya sendiri. Yesus itu juga punya Rob. Yesus itu juga punya Rob. Siapa Robnya Yesus? Bapa di sorga. Ini gimana sih? Gimana sih Anda ini? Anda nggak nyambung-nyambung. Gini, yang saya maksudkan begini. Kita itu, manusia itu, harusnya, Rob kita itu harusnya Yesus. Roh Kudus dan Bapa di sorga. Jangan Rob kalian itu jangan Allah dan Muhammad. Kalau Rob kalian Allah dan Muhammad, akhirnya seperti yang sudah saya bilang Hamdan. Akhirnya kalian pergi ke Arab main lempar-lemparan batu. Pagi-pagi kamu hirup-hirup air. Ya kan, kamu sedot-sedot air. Gimana? Diskusinya seperti itu. Loh, itu kan fakta. Sekarang Bang Hamdan saya tanya Bang. Anda ini termasuk orang Islam yang lumayan ketimbang Islam-Islam yang lain. Gini, orang Islam ngirup-ngirup air nggak pagi-pagi? Ngirup-ngirup air gimana? Wudu maksudnya? Iya kan, menghirup air, beristinsar. Gitu nggak? Istinsrok. Wudu maksudnya? Iya, bener nggak? Wudu. Iya. Itu bukan menghirup air, itu namanya kumur-kumur. Kumur-kumur. Saya tunjukkan ya. Aduh, memang dia ini tidak tahu. Istinsrok itu bukan istinsrok, istinsar. Istinsar dari mana? Nggak tahu dia istinsar. Baik. Dengan istinsar, istinsrok. Ya. Baik. Itu saya beda. tunjukkan dalilnya ya Bang ya. Menghirup atau kumur-kumur. Baik. Saya tunjukkan dalilnya. Agak panjang diskusi kita hari ini teman-teman, agak melelahkan ya. Aduh. Baik. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Gimana? Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Ini mohon izin ya. Ini HP saya 1%, lanjut. Nanti kalau turun mendadak 1%. Baik. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Betul nggak? Ya, terus? Memasukkan air ke hidungnya.
Dihirup Bang, dihirup. Iya, terus gimana? Begitu dihirup. Oke? Iya, terus. Kemudian Terus? dikeluarkan kembali. Iya, terus. Sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur malam di lubang hidungnya. Iya, terus. Nah, sekarang kenapa Anda atau kenapa umat Islam pada umumnya, kita kan nggak bicara Anda sendirian, tapi umat Islam, mereka menghirup-hirup air seperti itu, saya tanya. Ya karena memang sedang berwudu, gimana? Ya, yang merintahkan siapa? Ya Rasulullah. Nah, makanya Bang, kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai orang yang mengendalikan kamu, akhirnya kamu hirup-hirup air. Itu baru yang perkara ringan. Belum nanti Ya, kamu maksudnya- berangkat ke Arab cium-cium batu. Makanya saya Bisa ditanya bilang apa? Bang, saya ini menggembar-gemborkan untuk tahun 2025 ganti Ya. Rob, ganti Tuhan Edis, kalian. Tanyakan Jangan apa lagi Tuhan maksudnya? kalian Muhammad dan Allah. Bang Gimana? Edis, Bang Edis yang ingin ditanyakan terkait tentang wudhu itu apa maksudnya? Kita nggak Apa bahas alatnya wudhu, kita membahas mengenai kata Tuhan tadi itu loh, yang saya bilang sama saja dengan kata Tuhan. Tuhan dengan Tuhan tuh sama. Dari wudhu dengan Tuhan kok ini Kita kemana-mana? nggak Bang bahas Edis? wudhu, dari tadi kita itu nggak bahas wudhu. Kita itu membahas Tuhan Umur. atau Tuhan. Sama wudhu Bang Edis masuknya. Gimana sih? Bang Hamdan, dengarkan ya Bang Hamdan ya. Kita kan dari awal tadi bahas Tuhan. Saya bilang Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia, benar? Ya, Quran bukan bahasa Indonesia, benar? lobet nih. Ntar, kalau mau nunggu sambil cas. Sambil cas, saya cas. Oke lah, karena ini juga mau jam 12 malam, gimana kalau kita lanjut besok lagi aja? Oke, kita lanjut besok. Cuman gini Bang Edis, satu Apa? pertanyaan boleh? Apa itu? Oke. Coba tunjukkan di Bible ya, di mana kalau di Islam kan ada nih, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimas sholali dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Maka mengabdilah kepada saya, dirikan sholat untuk mengingat saya. Itu Al-Qur'an ya. Di Bible ada nggak Yesus itu saya adalah Tuhan dan sembahlah saya? Coba. Saya adalah Tuhan. Saya dan adalah sembah. Tuhan ada, sembahlah saya nggak ada. Ya, berarti nggak ada ya? Nggak Cukup ada. ya, sembahlah. Nggak ada ya, sembahnya nggak ada ya? Hmm. Oke, cukup. Oke, kita lanjut besok, apa-apa. Sebentar, karena kamu mau mengangkat tema baru Ya, gini. Lihat aja Saya dilanjut kasih besok. juga penutup. Bisa saya kasih penutup? Kok Kalau senyum? di Islam jelas, ada Pak Budi. Oke. Baik. Sekarang gini, Bang. Siap. Kalau seseorang tidak menyatakan, apakah itu artinya bukan yang dinyatakan itu? Contoh nih, contoh. Haruslah. Contoh, baik, contoh. Pernah nggak Muhammad ngomong bahwa saya ini pria? Tunjukin kepada saya Muhammad mengaku bahwa dia laki-laki. Nggak perlu dijelaskan, itu mah sudah sadar, sudah terindra. Nggak, saya pakai standarmu loh. Kamu kan bilang bahwa Yesus tidak pernah bilang sembahlah saya, betul? Kalau Muhammad kan Nabi, Bang. Kalau Yesus kan Tuhan. Beda antara Nabi dengan Tuhan. Berat. Versi, Tidak yaitu nyambung Kristen. lagi. Hamdan, begini loh. Yesus mengaku Tuhan itu ada ayatnya di dalam Bible. Oke, katakanlah ada. Cuman ibadah ada Tapi nggak? kalau Yesus Kalau di- bilang sembahlah saya, tenang dulu, tenang. Oh, Kalau Yesus berarti bilang gini, berkata, maaf nih Bang Edis sih. boleh saya berbicara? Oke, Boleh saya silakan. berbicara? Silakan. Kalau Yesus berkata sembahlah saya, nggak ada. Nggak ada dalam Bible Yesus bilang begitu. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu tidak boleh disembah. Yang menyembah Yesus di dalam Bible itu banyak, berjubel. Dan Yesus tidak pernah sekalipun bilang jangan sembah saya. Ketika orang-orang datang menyembah Yesus, Yesus tidak pernah sekalipun berkata demikian. Misal nih, Mantep Misal. nih, boleh. Terus. misal ketika ada Ya, seorang boleh. kusta
yang datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus. Nggak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah bilang begitu. Jadi, kamu tahu nggak yang disebut dengan argument from silence? Udah disampaikan aja, sampaikan. Ya, argument from silence itu adalah argumen yang berasal dari ketidakberadaan atau diamnya sesuatu. Contoh begini, karena Muhammad tidak pernah mengaku bahwa dia pria, kesimpulannya Muhammad bukan pria. Itu argument from silence. Sebuah argumen yang mengatakan karena kekosongan, karena sesuatu tidak berbunyi demikian. Bang Edis ya. Itu namanya logical fallacy. Kamu mengatakan tidak boleh menyembah Yesus karena Yesus tidak pernah ngomong jangan sembah saya. Islam ada perintahnya. Pak Budi ini ada perintahnya. Yesus juga berkata, barang siapa yang mengasihiku, ia melakukan perintah-perintahku. Ya kenapa, mohon maaf nih, kenapa umat Kristiani setiap hari Minggu dia jangan lompat-lompat dulu, Hamdan. Hamdan ini senangnya kok lompat-lompat sih. Fokus dulu. Kan kamu ingin mengatakan di mana dalilnya supaya mengabdi kepada Yesus, betul? Ya. Oke, kita bicara dulu apa itu pengabdian. Apa itu pengabdian? Penyembah. Gini-gini. Oke. Ya. Gini-gini yang disebut pengabdian gini-gini. Mau begitu atau mau tiap hari Minggu datang kemudian baca-baca pujian dan lain sebagainya. Inilah Anda tidak mengerti pengabdian. Di dalam Kristen yang dimaksud dengan beribadah atau berbakti kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, itu bukan gerakan badan kayak orang Islam. Makanya pikiran Islam itu jangan dibawa ke kami. Yang dimaksud pengabdian, tenang dulu Bang, biar Abang bisa mendengar suara saya, ya. Yang dimaksud dengan menyembah Tuhan atau pengabdian kepada Tuhan atau berbakti beribadah kepada Tuhan itu adalah melakukan perintah-perintahnya. Bukan nunggang-nungging Bang. Bukan gini, terus begini. Bukan begitu Bang, itu nggak ada gunanya. Saya ikuti narasinya. Nah, sekarang sedangkan di dalam agama Islam, pengabdian kepada Allah itu adalah gerakan badan gini-gini. Itu mengabdi kepada Allah itu kayak begitu. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Itu gerak gimana begini. Hamdan ini? Perintahnya Bang, sementara Abang di Bible ada nggak perintahnya? Banyak perintahnya. Barang siapa yang mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Itu perintahnya. Maksudnya kan Yesus ini Tuhan, dia objeknya Tuhan loh, objeknya Tuhan. Kalau saya bilang Bang, Tuhan maksud Anda Tuhan itu apa sih? Maksud Anda Tuhan itu apa? Ya kalau saya Allah nih, Allah, ya kan? Kalau di kok lari ke Kristen, Allah? Kita ini ngomongnya udah ngawur kemana-mana Bang. Kan tadi kita sudah ngomong dari awal, Tuhan atau Tuan itu adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Betul? Ini gimana sih? Oke lah, mungkin Anda belum nyambung. Jadi Anda belajar lagi lah dulu ya. Nanti kalau Anda sudah berilmu baru naik lagi kemari, oke? Ya udah terserah Bang Edis aja lah. Besok saya tunggu lagi Hamdan karena udah mau jam 12 malam, oke? Baik, saya turunkan ya Hamdan ya. Ya, begitulah teman-teman ya. Kita turutin narasinya, dia lompat ke sana kian kemari, ya kan? Jadi karena memang begini, itu juga banyak dialami oleh orang-orang Kristen gitu, orang-orang Islam. Jadi orang-orang awam itu berpikir adalah begini, bahwa kalau kamu mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maksudnya di situ Yesus itu adalah partikel atau zat tertentu. Banyak orang yang memahami seperti itu. Ya kan? Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu adalah zat partikel tertentu, Anda masuk surga. Bukan itu, goblok.
Maksudnya Yesus itu Tuhan itu maksudnya Yesus itu jadi pengendali hidupmu, bukan dia zat tertentu. Gimana sih? Kalau Anda percaya Yesus, asal percaya Yesus adalah zat tertentu, partikel atau zat tertentu, artinya Anda besok maling aja. Yang penting kan Anda percaya Yesus zat tertentu, partikel tertentu kan? Karena di dalam pikiran orang, banyak orang nggak tahu Tuhan itu apa. Pendeta-pendeta pun banyak nggak tahu Tuhan itu apa. Nggak tahu dia Tuhan itu apa, nggak tahu. Karena di dalam otak mereka Tuhan itu adalah sebuah zat, partikel tertentu. Nah kalau Anda percaya Yesus adalah zat itu, Anda masuk surga. Itulah ajarannya. Seperti itu. Jadi memang kalau ngomong sama orang awam memang sediain bodrek. Memang sakit kepala teman-teman. Ya. Jadi kalau iman Anda masih seperti itu, percayalah Anda itu orang yang nggak tahu Bible. Anda nggak pernah tahu isi Bible itu apa. Begitu ya. Jadi silakan Anda baca lagi Bible. Karena saya lihat juga banyak pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya. Dia udah seorang penginjil, udah seorang ini, ustadz juga nggak tahu dia. Tuhan itu apa mereka nggak tahu. Disangkain Tuhan itu adalah, pengertiannya adalah sebuah zat atau partikel tertentu dari dunia lain. Begitu. Dan kalau Anda percaya Yesus adalah partikel atau zat itu, Anda masuk surga. Padahal bukan itu pengertian Bible itu. Ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Karena sudah mau jam 12 malam. Jadi kita rehat dulu teman-teman ya. Ini masih banyak yang mau naik sebenarnya. Nah tuh. Nih bahkan ada ini. Pakai foto profil saya lagi. Teman-teman cek dia, tolong teman-teman coba cek, siapa tahu teman-teman salah pencet. Jadi teman-teman, kalau Anda seorang Kristen, saya minta dengan sangat untuk tidak mengajukan permintaan naik ya. Tapi kalau Anda Muslim, silahkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya, saya minta kerjasamanya. Oke, kita kasih naik ada... Sabar ya teman-teman ya. Ini siapa ini? Daniel Simarmata ini coba saya. Daniel Simarmata ini siapa? Iya, Daniel Simarmata. Halo? Ya, itu. Iya, silakan nyalakan kamera. Enggak ada nih kameranya nih. Belum diundang ya? Oke, sudah saya undang, silakan. Sudah saya undang, silakan. Toh, aku cuma mau bilang doang nih. Aku tadi minta nomor rekeningnya itu ada BCA nggak, Toh? Nggak punya, hanya BRI saja. Ada di beranda saya. Oh ya, aku tadi udah komen Toh. Tolong dikasih nomor itunya ya kok, Toh. Nomor rekeningnya. Ada di beranda. Ada di beranda saya. Diklik saja di beranda saya itu ada. Boleh SS nggak, Toh? Boleh, silakan. Oke. Makasih ya, Toh. Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke, saya turunkan. Teman-teman, kalau teman-teman mau support saya, itu ada di beranda saya kok. Jadi teman-teman, saya harus mengasih tahu lagi ya, karena banyak orang tidak tahu. Makanya teman-teman itu kalau mau cari saya, carinya itu akun asli saya. Kalau teman-teman nyari saya di akun palsu, karena ada 160-an lebih akun-akun palsu ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Ini, biar teman-teman saya kasih tahu nih. Biar teman-teman tidak perlu nanya, tidak perlu apa, di sebelah mana, apa segala macam nih. Saya kasih tahu ya. Saya balik dulu layar saya. Bentar. Nih ya teman-teman ya, sabar ya. Nih, kalau teman-teman, ini kan beranda saya nih. Ya kan? Beranda itu apa lagi? Nanti orang nggak tahu beranda itu apa. Beranda itu adalah layar utama. Halaman utama, tampilan depan.
Nah, di sini kan ada tulisan tuh. Aduh. Di sini kan ada tulisan collector. Aduh, ini yang like ini yang nutupin teman-teman jadinya. Nutupin terus ya. Nah, jadi ada di sini tuh link YouTube saya. Teman-teman tap aja nih link YouTube saya. Nah, nanti teman-teman akan diantar pergi ke YouTube saya. Nah, nanti teman-teman akan melihat di sini. Nah, ini. Kalau teman-teman mau support saya itu ada di sini tuh. Tuh. Kalau namanya tidak muncul Edis, berarti itu akun palsu. Ya. Jadi kalau teman-teman klik nomor rekening saya, harusnya munculnya nama saya itu Edis, muncul sendiri. Nah, kalau bukan Edis berarti itu palsu ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu kita mulai kembali ya, supaya nanti tidak nanya-nanya lagi. Saya berharap nanti teman-teman sudah begitu jelas ya informasi yang saya berikan ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Diskusi antara Islam dan Kristen ya. Saya tampilkan kembali. Oke. Yuk, silakan ya. Silakan. Kita baru memulai acara kita ini ya. Jadi teman-teman silahkan kepada yang mau naik, ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik ya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Ada sebentar. Saya cek dulu ya. Coba ini Pia. Oke, saudari atau saudara Piazza. Ya, selamat malam saudari atau saudara Piazza. Halo? Paiza. Oke, terdiam ya. Ini teman-teman ini tidak tahu kenapa ini malam hari ini saya naikkan, dia diam, turun sendiri. Makanya teman-teman cek ya, teman-teman. Siapa tahu kalian itu secara tidak sengaja kalian naik ke sini. Oke, kita naikkan ada story kata. Sari Mulia, terima kasih Sari Mulia. Ya, story kata. Udah saya naikkan tetapi belum nyangkut. Sabar ya teman-teman ya. Oke, dia juga tidak nyangkut. Teman-teman kalau mau naik, kalau sinyal Anda tidak kuat, teman-teman, nanti Anda saya naikkan pun percuma. Karena Anda tidak akan nyangkut di sini. Perhatikan sinyal kalian itu kuat, sehingga waktu saya naikkan, kalian langsung nyambung. Ya, tidak kurang sinyal seperti itu, nggak nyambung-nyambung ya. Alji, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ada artis Minang. Ini artis Minang udah biasa naik. Artis Minang. Ya, selamat malam Bang Artis Minang. Silakan nyalakan kamera. Malam Bang. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Iya, ya Bang. Ya, gimana Bang? Apa kabarnya? Baik Bang. Baik. Bang sehat. Puji Tuhan sehat, Artis Minang. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan nih Bang? Agak naik ke atas Bang. Nah, mau coba bertanya. tenangkan, HP-nya tenangkan dulu, letakkan yang baik, jangan goyang-goyang, itu slow. Kalau naik ke channel Edis TV itu tenang. Sebentar. Pak. Jangan goyang ke sana, kian kemari, begini, Udah aman Bang gitu, begini. Coba tenang dulu, HP-nya tenang gitu.
Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Artis Minang. Itu Bang tentang Lukas 6 ayat 12 Bang. Itu maksudnya gimana tuh Bang? Kemarin sudah itu. Sudah kemarin ya? Udah itu lagi yang ditanya. Ini Enggak, lagi, saya mau nanya sama Anda ini. Anda ini Muslim. Muslim Bang? Muslim. Saya heran gitu loh. Keheranan saya adalah begini. Kenapa kalian itu beragama itu hanya KTP saja? Iya Bang. Enggak juga Bang sebenarnya. KTP itu kan identitas. Tapi Iya, kita kenapa kalian ini itu cuman KTP saja, tetapi tidak memahami agama Islam? Oh, sebenarnya gini Bang, tidak memahami semuanya enggak, cuman yang tahu-tahu aja gitu. Apa yang Anda tahu tentang agama Islam? Ya, agama Islam itu kan agama yang hakiki. Apa Agama itu hakiki itu? Yang kekal Bang, hakiki itu Bang. Kalau menurut Abang gimana? Kekal. Sebelum Muhammad jadi nabi nih, saya mau tanya dulu nih. Waktu Muhammad masih baru lahir lah dia ya. Sampai umur 20 tahun. Muhammad pergi ke gereja atau ke masjid? Setahu saya masjid Bang, ke masjid. Ke masjid. Kitab apa yang dibaca Muhammad waktu itu di masjid? Kitab Al-Quran. Katanya Muhammad belum jadi nabi, belum ada Al-Quran. Ini gimana sih Anda ini? Tapi kan dia Islam Bang, tetap Al-Quran yang dibaca Bang. Iya, Al-Quran versi siapa? Versi apa Bang? Versi Muhammad lah Bang. Jadi waktu Muhammad masih umur 20 tahun udah ada Al-Quran. Cuman dia kan hijrah. Surat apa yang dibaca Muhammad? Coba saya tanya dulu. Kita ngikutin halunya. Anggap aja dia mabuk kecubung kan, jadi kita interogasi. Coba, surat apa yang dibaca oleh Muhammad ketika dia berumur 20 tahun? Anda kan mengatakan bahwa dia sudah membaca Al-Quran umur 20 tahun kan? Al-Ikhlas Bang, Al-Ikhlas. Oh, surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas sudah ada waktu Muhammad berumur 20 tahun? Nah, itu yang saya lupa Bang. Nah. Sebab saya belum lahir Bang. Ya udah, saya naikkan Muslim yang waras dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu, saya naikkan Muslim yang waras. Jadi kalau ada Muslim yang ngomong sama saya begini, kamu itu ya beraninya lawan Islam yang awam-awam. Coba kamu yang ngomong saya beraninya lawan Islam yang awam-awam, saya akan buktikan bahwa kamu nggak tahu apa-apa tentang agama. Saya ini ngomong itu sudah sampai orang bosen. Tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang ngerti Islam. Nggak ada. Ya. Alasan dia masih Islam itulah yang alasan dia nggak mengerti Islam itulah makanya dia Islam. Yuk, silakan. Al-ZX. Saya nggak tahu ini baca namanya gimana nih. Ya, Al-ZX. Oke, terpental ya, terpental. Kita kasih naik ada Joy Suarez. Ya, Joy Suarez. Halo Bang. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Joy Suarez. Belum bisa Bang.
Tunggu dulu, Pak. Baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Tono. Tono. Ya, selamat malam Tono. Sinyalnya bisa parah begini, coba tuh. Ini kenapa ini kok bisa begini? Naik. Coba lihat nih. Kalian lihat kan? Nah, ini saya kasih tahu sama kalian. Ini ciri-ciri kalau orang naik tapi sinyalnya cuma satu bar nih kayak gini. Akhirnya nggak jelas kan? Makanya kalau mau naik, sinyal Anda itu harus kuat. Ya, jangan Anda sinyalnya pakai wifi tetangga. Akhirnya kayak begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Geheim. Oke, Geheim. Geheim. Ya, Geheim. Selamat malam, Geheim. Halo. Jangan ngambek, Bang. Anda kalau naik ke sini jangan ngambek. Jangan seperti orang putus asa yang sudah nggak bisa bernapas lagi. Coba Anda naik, mau ngambek atau gimana? Enggak. Baik, kalau ngambek saya turunkan. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita masih berharap ada seorang muslim yang mengerti tentang agama Islam. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada siapa nih? Muti. Ya, silakan Saudara Muti Milano Bria. Muti Milano Bria. Macet-macet lagi dia teman-teman. Pak Milano, coba sinyal Anda diperbaiki dulu. Kami di sini tidak bisa mendengar apa-apa selain daripada sinar yang gambar Anda yang putus-putus. Ya. Selamat malam. Ya, Anda Muslim atau apa? Ya, kadang memang teman-teman ya. Saya itu juga termasuk orang yang percaya bahwa banyak orang Indonesia itu yang IQ-nya itu memang setaraf dengan gorila. Saya mohon maaf sekali. Saya bukannya ya teman-teman ya. Saya nggak ada maksud bahwa saya itu sombong atau apa. Enggak, teman-teman. Karena itu adalah sebuah survei atau penelitian bahwa IQ kan seluruh dunia ini kan ada ininya, ada ras, ada ininya kan. Nah, itu menurut survei. Ini menurut survei nih ya, menurut survei bahwa IQ orang Indonesia itu memang rendah rata-ratanya ya, walaupun nggak semua ya. Saya bilang rata-rata. Rata-rata IQ-nya itu memang rendah. Makanya ya siap-siaplah bodrek begitu. Siap-siap bodrek ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekali lagi teman-teman, jika Anda memiliki 2 pasang telinga, saya mengatakan sekali lagi dengan tidak bosan-bosannya, kalau Anda mau naik, lihat sinyal yang Anda miliki. Kalau tidak kuat, jangan dipaksakan. Nanti kenapa? Kalian naik ke sini, nanti kalian cuma macet-macet, nggak bisa ngomong, itu nggak bisa. Ya.
Bayangkan kalau Anda lagi di gunung, nggak ada sinyal, terus Anda nelpon orang, nah kayak gitu persis. Nggak nyambung, kita nggak ngomong kita, ya. Sekali lagi, pastikan sinyal Anda kuat, oke? Oke, kita kasih naik ada.